وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak-bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah kita bersyukur kepada Allah seraya berselawat atas Nabi kita alaihi salatu wassalam, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah dilimpahkan olehnya di lembaran baru di hari ini atau di pagi hari ini, yaitu di antara nikmat kesehatan dan juga tentu sebelumnya keimanan kepada Allah dan hari akhir, dan mensanubarikan ibadah salat subuh berjamaah qabliyahnya dan masy ila al-masjid, yaitu berjalan menuju masjid sebagai ketaatan kepada Allah Ta'ala dan dalam rangka investasi pahala di akhirat. Yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedikitnya amal kita ini, semoga yang sedikit itu Allah terima sehingga menjadi pemberat mizan hasanat kita di hari akhir. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita mentadabburi beberapa ayat Allah Ta'ala di surat Ibrahim, dimulai dari ayat 35. Ada beberapa rangkaian doanya Nabi Ibrahim alaihissalam di antara ayat 35 sampai 42, yang mana saya teringat jemaah sekalian suatu ketika dahulu sekitar 4 atau 3 tahun lalu, seorang bapak, beliau setelah kajian beliau mendatangi saya kemudian bertanya, "Ustadz, saya memohon, kalau tidak salah di daerah Jati Asih, ya, sekitar 3 atau 4 tahun lalu, saya minta tolong anak saya begini, dan adakah di Al-Quran doa yang bisa saya panjatkan kepada Allah Ta'ala untuk menjadikan anak saya itu tidak seperti ini lagi?" Maka sekaligus di sini juga untuk berbagi faedah, marilah kita jemaah sekalian mempelajari beberapa ayat di surat Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu sendiri beliau berdoa untuk anaknya, untuk keturunannya. Nanti akan kita baca insyaallah dan tafsirkan. Dan Nabi Ibrahim itu sendiri adalah percontohan terbaik di antara para nabi, atau kesemua nabi adalah contoh baik, uswatun hasanah. Tetapi melihat nama beliau saja kita sudah tahu bahwasanya beliau seorang bapak yang sangat baik. Ya, mungkin judul kajian ini terserah apa saya judulkan, doanya Nabi Ibrahim. Boleh judulnya bapak yang baik, boleh judulnya bapak mencontoh Nabi Ibrahim, atau apalah itu. Apalah artinya judul Pak, yang penting esensinya. Jadi kita ini
Allah Ta'ala telah takdirkan menjadi sebagai seorang bapak. Dan tentu ini bukan berarti saya lebih paham tentang kebapaan daripada bapak-bapak, melainkan mari kita secara netral mempelajari ayat Allah Ta'ala. Baik yang mungkin sudah mengalami bahtera berpuluh tahun atau yang baru seperti saya. Mari kita raup faedah dari kisah Nabi Ibrahim dan doa beliau alaihi salam. Dari namanya saja jemaah sekalian, Ibrahim disebutkan oleh sebagian ulama ahli tafsir asal dari Ibrahim dari kata Ab-Rahim. Kalau diarabkan jadi Abrahim. Sebagian Latin menyebutnya Abraham. Ala kulli hal memang kadang-kadang nama itu beda sebutan sesuai dengan konteks antropologi ataupun bahasa yang penyebutnya. Ada yang menyebutnya Abraham, Ibrahim dan seterusnya. Begitu juga dengan nama-nama lainnya seperti malaikat. Ya, ada Mikail, ada Mikala dan seterusnya. Jibril juga gitu, Jibril, Jibrail, Jibrin dan seterusnya. Maka Ibrahim berasal dari disebut oleh sebagian ulama Ab-Rahim, bapak yang penyayang. Nah, bagaimana contoh bapak yang penyayang? Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu bagaimana sikap seorang penyayang semestinya dalam agama Allah ini? Kita lihat dan pelajari bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mari kita fahami baik-baik surat Ibrahim alaihissalam mulai ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminah wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Kita mulai satu per ayat aja saya. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Rabbi ja'al hadzal balada aminah. Ya Rabb, jadikanlah negeri ini aman. Jadikanlah negeri ini aman. Doa ini beliau tuturkan setelah bertolaknya beliau dari posisi Siti Hajar dan putra beliau yaitu Nabi Ismail yang ditinggalkan di dekat pondasi Ka'bah di Mekah sendirian di lembah-lembah seperti itu, tidak ada air, tidak ada orang dan tidak ada persediaan apapun kecuali sebatas makanan kecil seperti kurma dan air biasa. Ditinggalkan itu dari Palestina jemaah sekalian, jauh. Ya, istri dan anaknya ditinggalkan dengan perintah Allah Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim berjalan bertolak, nanti akan kita ceritakan sedikit insyaallah. Kemudian ke balik sebuah bukit dan di situ tidak satupun yang melihatnya kecuali Rabb-nya Azza wa Jalla. Dan di situ kemudian beliau menengadahkan tangan beliau ke langit untuk memohon kepada Rabbul Alamin. Dan ini diantara kalimat-kalimat doa yang beliau tuturkan melalui lisan yang mulia Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'al hadzal balada aminah. Ya Allah, jadikanlah negeri ini aman. Itu negeri apa? Negeri Makkah ini. Padahal ketika itu Makkah enggak ada orang jemaah sekalian. Tapi beliau yakin, saya menaruh istri dan anak saya di Makkah ini, mereka sendirian, tanpa teman, tanpa siapa-siapa. Itu perintah Allah dan pasti ada hikmahnya nanti. Yakin deh, itu yakinnya beliau. Makanya beliau lakukan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jemaah sekalian, kalau kita mengikuti perintah Allah dan yakin, insyaallah Allah yang jaga. Sebagaimana yang dilakukan oleh jemaah sekalian. Allah memerintahkan kita sholat subuh berjamaah, sholat berjamaah, yakin insyaallah sehat, ya tentu dengan protokol kesehatan, insyaallah Allah jaga, yakin. Kalau yakin ya, kalau enggak yakin, ya was-was, masuk masjid aja gemeteran. Maka itu kata Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada aminah. Ya Allah, jadikanlah negeri ini yaitu Makkah aman. Dan memang negeri itu namanya negeri ya, nanti akan ada komunitas manusia, itu perlu keamanan jemaah sekalian. Kalau enggak aman enggak bisa ngapa-ngapain kita. Nah,
Sekarang memang setengah aman gitu loh. Corona masih ada. Tapi jangan sampai putus asa gitu loh. Ya, jadikan negeri ini aman dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, aman dari penyakit, aman dari kerusuhan dan seterusnya. Boleh enggak kita membaca doa ini dengan niatan untuk negeri Indonesia ini? Tentu saja boleh. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Kenapa tidak boleh kita memohon kepada Allah supaya negeri kita aman? Justru itu doa yang sangat baik. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala negeri ini supaya aman, supaya tidak ada persengketaan, perseteruan yang berlebihan, khilafiyah yang mengakibatkan pertumpahan darah, dan gesekan-gesekan yang mencerai-beraikan persaudaraan, sehingga terjadi ketidaktentraman hati. Itu yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian berikutnya, setelah memohon keamanan kepada Allah terhadap negeri yang beliau titipkan kepada Allah di negeri tersebut, istri dan anaknya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku, wa baniya, dan keturunanku, dari penyembahan terhadap asnam. Asnam jamak dari sanam, artinya adalah berhala. Ya, artinya adalah berhala. Dan jauhkanlah diri saya dan keturunan saya dari idolatry, penyembahan terhadap berhala. Ibadatul asnam memang populer ketika itu jemaah sekalian. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya dahulu kala sebelumnya Nabi Ibrahim belia berdakwah kepada kaum dan keluarganya yang ditentang oleh mereka semua. Enggak ada yang menerima dakwahnya kecuali Siti Sarah. Sebagian ulama mengatakan yang menerima dakwahnya Siti Sarah dan juga ibunya beliau. Adapun bapaknya itu Azar menentang, bahkan memprovokasikan masyarakat untuk membakar atau membunuh dia, membunuh anaknya sendiri, ibu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena apa? Karena mengajarkan tauhid dan berusaha menyadarkan kaum ketika itu supaya tidak menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang ketika mendoakan ini memiliki experience dan pengalaman yang real, nyata, betapa buruknya sikap para penyembah berhala dan betapa bodohnya pemikiran mereka. Itu sudah menjadi saksi hidupnya Nabi Ibrahim alaihissalam, betapa jeleknya. Makanya beliau kemudian setelah memohon kepada Allah, jauhkan diri saya dan anak-anak saya dari penyembahan berhala karena saya ngerasain jeleknya mereka. Beliau mengatakan kemudian, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Rabb, sesungguhnya berhala-berhala tersebut telah menyesatkan banyak dari manusia. Berhala-berhala tersebut telah menyesatkan banyak dari manusia. Taib. Berhala bisa apa coba jemaah sekalian? Enggak bisa apa-apa. Maksudnya di sini adalah penyembahan terhadap berhala telah membuat banyak manusia menyimpang. Mungkin kita bertanya begini jemaah sekalian. Apakah ayat-ayat seperti ini relevan untuk kaum muslimin zaman ini, di mana kita tidak ada yang menyembah berhala, ada patung Brahmana, ada patung pancoran? Nggak ada tuh yang sujud ke patung pancoran. Nggak ada yang kemudian hormat ke tugu misalnya. Nggak ada. Taib. Lalu apakah ayat-ayat ini relevan? Saya jawab sangat relevan. Loh, kok bisa relevannya di mana? Nggak kompatibel dong antara zaman ketika Nabi Ibrahim banyak penyembah berhala dengan sekarang. Kita kan nggak membicarakan tentang kaum Buddha atau Hindu. Nggak, kita nggak ngomongin dia. Kita berlindung pada Allah dari keserupaan terhadap mereka. Tapi ini untuk kaum muslimin zaman sekarang, di antara internal kita, iya, saya bilang relevan. Lalu di mana sisi relevansinya jemaah sekalian? Asnam itu berhala. Artinya kalau seseorang menyembah berhala berarti kan menyembah selain Allah. Artinya juga menghadiahkan atau mempersembahkan amalan untuk selain Allah Ta'ala, yang sebenarnya itu hanya khusus
harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kita bilang, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salat saya, nusuk itu bisa artinya penyembelihan, bisa juga artinya ibadah saya. Wa mahyaya, hidup saya, matinya saya, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabbul alamin. Dan di sini saya hanya ingin menasihati jemaah sekalian. Ada suatu kalimat yang masih global, mujmal, ambigu, bersayap, tetapi dikhawatirkan masuk ke bab mendedikasikan amalan kepada selain Allah. Apa itu? Mohon jangan kaget dan mari lapang dada. Kalimat seperti NKRI harga mati. Ini kalimat yang ambigu. Apa maksud dari NKRI harga mati? Ya, dan di sini saya harus berani-beranikan ngomong seperti ini jemaah sekalian. Tapi ini hak kita harus merinci dalam masalah ini. Apa maksud slogan kita teriak-teriak NKRI harga mati? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik. Harga matinya ini, ya, dead price kata mereka. Price itu kan buat barang. Baik, harga mati. Maksudnya apa gitu loh? Kalau maksudnya adalah darah saya dan mati saya demi negeri ini, Anda berarti telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Harga mati itu ya. Anda berjuang hanya demi tanah ini, negeri ini, bukan lillahi ta'ala, bukan sebagai ibadah, hanya demi tanah ini, maka Anda mendedikasikan hidup dan mati Anda untuk siapa? Untuk selain Allah, yaitu untuk apa? Negeri. Ya, negeri ini makhluk jemaah sekalian. Apa makna dari NKRI harga mati? Itu dia masalah. Banyak yang berteriak dan slogan dengan lantangnya berkata seperti itu. Tapi apa makna dari sampean yang sampean katakan? Tapi kalau misalnya maksudnya adalah NKRI harga mati, yaitu saya berjuang betul-betul supaya negeri ini aman. Karena memang untuk memberi manfaat kepada manusia sebagai ibadah kepada Allah, maka gak masalah. Dan sebaiknya hindari kalimat-kalimat seperti ini. Karena kalimat-kalimat seperti ini kebanyakan hanya lip sync semata. Lip sync, yaitu ikut-ikutan, seremonial slogan semata, tidak pada hakikatnya. Maka hindari lafal-lafal semacam ini. Kalimat kita adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kul kata Allah, katakanlah itu kata Allah Ta'ala. Katakan yang itu saja, yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Enggak usah buat-buat yang baru yang ambigu seperti ini jemaah sekalian. Negeri ini akan hancur di hari kiamat. Pasti. Bahkan mungkin sebelum kiamat, kita nggak tahu. Tapi amalan kita lillahi ta'ala untuk menjaga negeri ini tidak akan Allah sia-siakan kalau ikhlas. Begitu jemaah sekalian. Di sini Rabbi innahunna adlal katsiran minan nas. Penyembahan terhadap selain Allah, mendedikasikan amalan kepada selain Allah, itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Beneran. Dan itu hak terjadi jemaah sekalian. Bahkan dalam skala yang kecil sekalipun. Minimal kalau kita melakukan sesuatu riya kepada manusia, pengen supaya dipuji semata, padahal itu amalan yang seharusnya amalan soleh, maka pada waktunya nanti akan membuat diri kita tersesat jemaah sekalian, yaitu menggantungkan harapan dan perasaan kepada selain Allah Ta'ala dalam beramalnya kita. Sekarang kita lihat, apakah ada orang-orang yang khusyuk memohon di kuburan juga khusyuk memohon di masjid? Sulit Anda dapatkan seperti itu. Betul-betul hatinya khusyuk. Nggak bisa. Allah tidak bisa diduakan. Dan tidak boleh diduakan. Maka jemaah sekalian hati-hati terhadap apa yang disebut sebagai ibadatul asnam atau authan, atau kesyirikan pada umumnya. Karena kesyirikan itu akan membuat kalbu itu disesatkan oleh perbuatannya sendiri. Dan ini contohnya sangat banyak. Ya, saya khawatir berpanjang dalam masalah ini sehingga tidak sampai kepada ayat yang diinginkan. Faman tabi'ani fa innahu minni.
wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Maka barang siapa yang mengikutiku, yaitu mengikutiku dalam masalah tauhid dan beribadah hanya kepada Allah Ta'ala, fa innahu minni, maka sesungguhnya dia termasuk golonganku, yaitu min ahli dini, termasuk orang yang seagama denganku. Wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak ikutan dengan dakwah tauhid ini, sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dikatakan oleh sebagian ulama, maksudnya adalah siapa yang bermaksiat kepada Nabi kemudian taubat, maka sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kita mulai kemudian di sini mulai penceritaan oleh beliau alaihi salatu wassalam terhadap apa yang beliau lakukan di Mekah itu. Kata beliau, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Rabb kami, sesungguhnya saya telah memberikan tempat tinggal untuk sebagian keturunan saya di suatu lembah, tidak ada tanaman tumbuhan, pertanian enggak ada, di dekat rumahmu yang muharram ini, yang dihormati, yang terhormat. Ya, Masya Allah, ini sabarnya beliau jemaah sekalian. Kita kadang kalau misalnya bapak-bapak waktu dinas ya, meninggalkan anak istri, kadang di kota yang jauh bahkan negeri lain, teringat anak istri, apalagi zaman itu mungkin bapak nggak punya HP ya, belum ada handphone, kalaupun nggak ada kabar, mungkin sebulan 2 bulan, gimana mau cari kabar? Telegram, ya maksudnya telegram yang versi dulu, bukan telegram sekarang. Masya Allah. Ya, itu seorang bapak ya, gitu. Kesabarannya yang kadang-kadang kalimat kalbunya itu tidak pernah dilukiskan lewat kanvas lisan, nggak pernah. Tapi tegarnya seorang bapak itu dilukiskan dengan pengorbanan dia dengan mencari nafkah, gitu kan? Dan tangisan dia ketika berdoa yang tidak diketahui oleh istri kadang-kadang. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah beliau mencurahkan perasaannya ketika beliau ada di dekat Siti Hajar? Ya sayang, ini disuruh sama Allah kayak gini nih. Enggak seperti kita ya. Enggak, beliau tegar, ya ini perintah Allah. Kemudian beliau berpaling dan Siti Hajarnya pun tegar. Tidak pula seperti perempuan zaman sekarang. Ya, perempuan zaman sekarang kan baru suaminya pulang telat malam, parfumnya beda, langsung dituding macam-macam. Nah, kalau misalnya itu, apakah ini perintah Allah wahai suamiku? Kata Nabi, ya ini perintah Allah. Kalau begitu Allah Subhanahu, kata istrinya yaitu Siti Hajar, kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan kami. Percaya sama Allah itu istrinya, Masya Allah. Iya. Maka Nabi Ibrahim pun kemudian bertolak ke sebuah bukit dan berdoa kemudian, ya Allah, saya telah menempatkan keluarga saya di tempat tersebut, biwadin, di lembah, namanya lembah kan serem, belum lagi anginnya, ghairi dzi zar'in, tidak ada tumbuhan, inda baitikal muharram, tapi dekat dengan rumah Allah. Disinilah jemaah sekalian, orang-orang yang mungkin kesulitan, mohon maaf, miskin atau tidak punya apa-apa, perbanyaklah dia ke rumah Allah. Disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dekatkan dia ke rumahku, yaitu ke Bait Al-Muharram ini. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah berikutnya, kalimat berikutnya setelah menuturkan perasaannya. Ya Allah, itu saya tempatkan di sana nggak ada makanan dekat rumahmu. Apakah langsung minta makanan? Tidak. Nabi Ibrahim langsung bilang, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah agar mereka mendirikan sholat. Gitu dulu, sholatnya dulu jemaah sekalian. Bayangkan sholat.
Ya, kalau kita misalnya lagi miskin-miskinnya, terbesit nggak di pikiran kita supaya ya Allah jadikan saya dan keluarga saya istiqomah sholatnya? Yang terbesit kan rata-rata ya Allah rizki. Sholatnya kapan? Itu kan kebiasaan kita juga lebih mementingkan apa? Material duniawi dibandingkan dengan maknawi seperti ketentraman sholat dan keimanan dalam sholat. Makanya sebagian dari kita jemaah sekalian, dan mohon maaf kalau memang terjadi pada diri bapak sekalian atau kita ya semuanya, kita jauh nelpon anak misalnya, atau nelpon keluarga lah di rumah, anak istri ya. Terus kemudian pertanyaan dasar dan default kita, pertanyaannya apa jemaah sekalian? Nah, udah makan belum? Pernah nggak kita nanya? Nah, udah sholat belum jam segini? Pernah nggak nanya gitu? Ternyata rata-rata nanya udah makan belum? Bahkan sebagian dari orang-orang tua nanya ke ponakannya yang udah lama gak ketemu, yang masih remaja, nanyanya bukan gimana, udah hafal berapa juz, udah sholat belum, udah hafal, dan nggak nanya gitu. Kalau nanya gitu kesannya tuh keras banget sih, soleh banget sih gitu. Tapi nanya apa kadang-kadang? Udah punya pacar belum? Ya Allah, nanya seperti ini. Arti lainnya adalah udah punya modal belum buat ke neraka? Nah itu ya. Coba kita tanya, udah sholat belum? Tanya ke istri kita misalnya, atau WhatsApp istri kita, udah masuk waktu sholat, jangan lupa sholat sayang gitu. Suruh anak-anak sholat gitu. Urusan rezeki dijamin oleh Allah Ta'ala. Urusan husnul khotimah siapa yang bisa menjamin? Urusan istiqomah dalam sholat siapa yang bisa menjamin? Kita nggak tahu. Rezeki sih nggak mungkin rezeki kita tertukar ya kawan. Tapi iman bisa aja, bisa nggak tertukar? Bisa aja. Na'udzubillah. Nah, Rabbana liyuqimus shalah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Maka jadikanlah afidah, qalbu-qalbu dari manusia yaitu muslimin condong kepadanya, jatuh hati kepadanya, yaitu kepada daerah ini dan juga penghuni yaitu Siti Hajar dan juga putranya. Jemaah sekalian rahimakumullah, yang sudah Allah Ta'ala rezekikan di sini umrah, apalagi sudah haji, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang belum pun tetap bersyukur, dan suatu saat insyaallah Allah akan mudahkan juga. Kita ada nggak di sini yang sudah pernah umrah atau haji dan tidak kangen? Ada nggak? Kalau ada luar biasa berarti antum. Nggak kena doanya Nabi Ibrahim. Nah, doanya Nabi Ibrahim apa? Doa beliau alaihissalam, ya Allah jadikanlah qalbu kaum muslimin itu tertambat padanya rasa rindu kepada Makkah, maksudnya kepada Baitul Haram, dan melakukan ritual-ritual yang syar'i di sana seperti tawaf, sa'i. Taib sa'inya kita di sana pun baik itu untuk umrah ataupun haji, itu pun apa? Itu pun dalam rangka mengenang mereka, sehingga siapapun dari kaum muslimin pasti mengenal Nabi Ibrahim, mengenal Siti Hajar, mengenal putra mereka yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Walaupun tidak diakui oleh orang-orang Yahudi. Maka barang siapa yang di kalbunya sekarang ada setitik rasa kangen dan rindu kepada Ka'bah, sesungguhnya doa Nabi Ibrahim terkabulkan di hati anda dan bersyukurlah akan itu. Dan barang siapa yang di kalbunya sekarang tidak setitik pun ada rasa rindu kepada Ka'bah, saya hanya bisa berdoa semoga Allah berikan hidayah. Di sini bukan masalah uang lagi jemaah sekalian, bukan masalah saya pengusaha travel, bukan. Siapapun dari muslim sudah pernah ke sana ngerasain deh. Kalau kita kan kadang-kadang di Indonesia ini, kayak saya waktu ke Kalimantan 2005 dulu, kan ada sungai namanya Kapuas Pak ya, sungai besar panjang itu. Kata orang Pontianak itu, pokoknya Ustaz, kalau misalnya sampean kemari udah pernah minum air Kapuas, pasti suatu saat pengen balik lagi. Sampai sekarang nggak pengen balik lagi Pak. Ya karena mungkin saya belum minum air Kapuas kali ya. Tapi orang-orang daerah tuh kadang-kadang gitu. Siapa yang udah pernah makan apa khas di daerah tersebut, dia nanti bakal pengen balik lagi. Itu hanya sugesti kalau itu. Itu hanya sugesti. Tapi kalau ini bukan sugesti.
Ini adalah tauhidnya beliau dan doanya beliau yang dijawab oleh Allah Ta'ala sampai akhir zaman, sampai tidak tersisa lagi kaum muslimin. Maka kalau di hati kita ada kangen gitu, pengen umroh lagi, bahkan mungkin ada yang bernazar atau berjanji, kalau pandemi selesai saya pengen umroh sebagai rasa syukur, itu berarti dia kangen sama ini. Berarti doanya Nabi Ibrahim ada terbaikkan di hati dia jawabannya. Alhamdulillah. Ya jangankan ke Baitullah Al-Haram Pak, yang sudah lama nggak sholat di masjid aja, saya yakin dulu pasti Bapak kangen pengen ke masjid Baitur Rahim. Ini Baitur Rahman apa Baitur Rahim Pak? Baitur Rahim. Berarti saya benar nulisnya tadi. Alhamdulillah. Pasti kangen Pak ke masjid. Oke lah, walaupun mungkin renggang-renggang, yang penting ke masjid dulu. Kangen gitu, pengen. Kadang dulu ngelihat ada tetangga jalan ke masjid pakai baju koko, pakai sarung, pakai kopiah. Kita di rumah gitu masih khawatir, ya Allah kapan ya saya bisa seperti beliau sholat ke masjid dengan lenggangnya gitu. Akhirnya kita ikutan. Ada nggak ya terjadi seperti itu? Karena apa? Kangen. Berarti imannya ada ini jemaah sekalian. Ya. Kemudian kata Allah Ta'ala menghikayatkan perkataan Nabi Ibrahim, baru di sini warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Dan berikanlah mereka rezeki dari as-samarat, dari bebuahan, semoga mereka bersyukur, agar mereka bersyukur. Baru setelah tadi ya minta supaya Allah jauhkanlah saya dan keturunan saya dari perbuatan syirik. Kemudian ya Allah jadikan mereka melakukan salat. Kemudian baru minta rezeki. Dan rezekinya itu warzuqhum minats tsamarat. Rezekinya buah-buahan. Ini menunjukkan bahwasanya buah-buahan termasuk rezeki, Pak. Kemudian menunjukkan pula bahwasanya lebih afdol bagi seorang mukmin mengglobalkan doanya dan menyerahkan rinciannya kepada Allah. Ya, berdoa dengan global dan menyerahkan rincian takdirnya kepada Allah. Kata Nabi Ibrahim AS, warzuqhum, berilah mereka rezeki berupa apa? Ats-tsamarat, bebuahan ya Allah. Enggak ditafsil, enggak dirinci, enggak diklasifikasi buahnya apa aja yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim. Itu lebih afdal, Pak. Beneran. Doa-doa yang mujmal dalam Al-Quran dan As-Sunnah, doa-doa yang jami' itu artinya mencakup makna yang banyak di Al-Quran dan Sunnah, itu lebih afdal walaupun niatannya khusus. Contoh misalnya, Bapak ingin menguasai ilmu tajwid, dan ilmu tajwid ini termasuk ilmu mulia karena membaca Al-Quran. Tapi qadarullah Bapak mengalami kesulitan, ya karena mungkin sudah alat lidahnya, nggak bisa dipoles lagi Pak, ya udah berusia, apalagi kalau medok, ngapak lagi, nah ini susah ini, ya. Kemudian pas belajar sama Pak Ustadz salah mulu, baru mau bersuara udah salah, gitu kan. Nah gimana nih? Kemudian berdoa begini Pak, di akhir salat kan dikatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dengan niatan ya Allah saya pengen belajar tajwid secara sempurna. Dengan doa itu bisa nggak? Bisa. Loh, doa itu global Pak. Ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya untuk senantiasa berzikir kepadamu. Belajar ilmu tajwid termasuk bagian dari zikir. Wa syukrika, bersyukur kepadamu. Belajar ilmu tajwid termasuk realisasi rasa syukur kita sebenarnya, iya. Rasa syukur terhadap turunnya Al-Quran Pak. Wa husni ibadatik, kebaikan untuk beribadah, bagusnya beribadah kepadamu. Belajar tajwid termasuk ibadah yang bagus. Jadi doa global dalam Al-Quran atau Sunnah bisa kita tuturkan, niatan kita mungkin khusus, lafalnya sesuai Quran Sunnah, itu lebih afdol, beneran Pak. Misalnya kita juga kepingin nanti ya di dunia pengen punya mobil misalnya, ya tentu rata-rata bapak-bapak punya mobil lah, anggaplah apalah mobil yang terbaik lah kita. Terbayang gitu, pengen gitu. Daripada saya bilang, ya Allah berikanlah saya mobil mewah, disebutkan merek dan speknya. Ya itu malah tidak video, itu berlebihan ya Allah. Kemudian beralasan, dulu kan salaf itu sampai sendal aja minta sama Allah Ta'ala. Iya betul, tapi global permintaannya Allah.
gantilah sendal saya gitu. Enggak dirinci. Ya Allah, sendal saya mohon ada sendal baru mereknya Swallow dengan karetnya hijau, kemudian ukuran 35 misalnya. Ini berlebihan, enggak boleh. Ya, rincian serahkan kepada Allah lebih baik. Global aja. Pengen misalnya mendapatkan kemewahan dunia dan ketentraman, kenyamanannya. Ya, rumah dengan size sekian misalnya. Atau memiliki beberapa ruko dan usaha misalnya. Dengan doa apa? Doa global bisa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bisa enggak, Pak? Bisa, iya. Tapi cuman ya alangkah baiknya tidak cuma niatan buat bikin ruko doang. Segala kebaikanlah minta sama Allah Ta'ala. Nah itu global, apalagi sesuai dengan lafal-lafal Quran dan Sunnah, itu lebih afdol, Pak. Lebih afdol. Ya boleh sampean rinci, tapi jangan berlebihan, boleh. Baik, warzuqhum minat tamarati la'allahum yashkurun. Pertanyaannya sekarang, apakah di Mekah sekarang segala buah-buahan ada? Jawabannya iya. Baik yang memang produk pribumi mereka maupun impor dari luar negeri. Iya, ada. Jawaban terhadap doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Doanya seorang bapak, ya. Makanya sebagian ulama bilang, doanya seorang bapak yang tulus itu lebih kuat, Pak, daripada doanya seorang ibu yang pakai perasaan saja. Iya. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Doanya benar-benar sampai akhir zaman, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami zahirkan. Allah Maha tahu kok. Apa yang kita sembunyikan, apa yang kita zahirkan. Sementara makhluk banyak kejahilan akan apa yang kita sembunyikan. Bahkan yang kita tampakkan pun makhluk belum tentu ngerti. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah sedikit pun, baik di bumi maupun di langit. Kalimat ini yang kalimat mulia ini, jemaah sekalian, mengajarkan kepada kita tauhid. Tauhid yang sangat tinggi. Jemaah sekalian rahimakumullah. Ada kalanya suatu ketika kita menolong seseorang yang memang dalam kesulitan. Di masa pandemi pula. Kemudian kita tolong baik berupa material uang ataupun benda. Memberi gitu. Infak. Namun kemudian orang tersebut setelah menerima pemberian kita, melengos begitu saja. Sambil membawa apa yang kita berikan. Ada enggak terbit di kalbu kita rasa kecewa? Secara manusiawi ada, Pak. Tapi moga-moga beberapa ayat Allah itu mengobati kekecewaan kita, jemaah sekalian. Kita kecewa pada manusia itu pasti pernah. Tapi ketika kita kecewa pada Allah, tidak boleh dan tidak layak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian untuk wajah Allah Ta'ala. Diniatkan untuk masuk surga, untuk mencari ridha Allah, untuk mencari wajah Allah. Dan kami tidak menginginkan dari kalian balasan maupun rasa syukur. Yaitu ke Allah saja. Pasti Allah syukuri nanti. Nah, kalaupun tidak ada yang melihat, kita sedekah pada orang, tidak ada yang melihat, dan orang tersebut mengecewakan kita, ingat bahwasanya hal tersebut tidak luput dari penglihatan Allah. Allah melihat Anda. Maka percayalah pada Allah bahwasanya balasan dari Allah yang Maha melihat itu jauh lebih baik daripada balasan manusia yang bisa memuji. Yang mana belum tentu pujian tersebut terbit dari hati. Betapa banyaknya kebaikan-kebaikan yang disia-siakan dan membuat orang yang baik kecewa dan berhenti dari kebaikan tersebut. Namun kalau misalnya dia merealisasikan tauhidnya, maka dia tidak berhenti dari kebaikan. Karena apa? Tidak akan disia-siakan oleh Allah kalau ikhlas. Karena Allah Maha melihat. Kemudian alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a.
Segala puji bagi Allah yang telah menghibahkan, yang telah memberikan kepadaku alal kibar, di usia tua seperti ini, Ismail dan Ishak. Nabi Ibrahim sudah sangat tua, belum punya anak, kemudian Allah berikan anak dengan proses manusiawi. Dihikayatkan oleh sebagian dari salaf kita, kata Ibnu Abbas nih jemaah sekalian, kata Ibnu Abbas, wulida Ismailu li Ibrahim wa huwa ibnu tis'u wa tis'ina sanah, wa huwa ibnu tis'in wa tis'ina sanah. Nabi Ismail lahir pas Nabi Ibrahim itu usianya 99 tahun. Masya Allah. Nabi Ibrahim usia 99 tahun, baru anak pertama lahir, Pak. Logikanya ini usia sudah tua. Ya, kita nggak tahu ketika setua itu apakah Nabi Ibrahim masih kuat atau gimana. Wallahu a'lam. Tapi sudah berusia 99 tahun. Memang orang zaman ketika itu ya, Nabi Nuh aja dakwahnya 990 tahun. Wa wulida Ishaq wa huwa ibnu mi'atin wa thnatay asyrata sanah. Nabi Ishak lahir ketika Nabi Ibrahim usianya 120 tahun. Berarti wallahu alam, menurut Ibnu Abbas, jarak antara Nabi Ismail sebagai kakak dengan Nabi Ishak sebagai adik itu kisaran 21 tahun. Ya, adik kakak bedanya 21 tahun, Pak. Kalau dikirakan adik kakak bedanya setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Ini 21 tahun. Nabi Ibrahim dilahirkan oleh Allah Ta'ala anak, ya, maksudnya bukan dilahirkan oleh Allah. Allah Ta'ala menjadikan Nabi Ishak lahir usia Nabi Ibrahim 120 tahun. Awalnya ini unbelievable, istrinya aja sampai nggak percaya, Siti Sarah sampai nggak percaya ketika malaikat datang ke rumahnya untuk mengabarkan akan kelahiran anaknya. Lihat di surat Az-Zariyat, sampai ketawa istrinya. Ini saya udah tua renta, kalau bahasa sekarang saya udah tuir kayak gini, masa sih? Ini sebagai apa jemaah sekalian? Motivasi untuk sesiapa di antara umat Nabi Muhammad sekarang agar tidak berputus asa ketika masih belum punya anak. Sampai usia 50 tahun belum punya anak. Nabi Ibrahim sampai 99 tahun baru punya anak pertama jemaah sekalian. Nah, inna rabbi la sami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku itu betul-betul mendengar doa. Penting sekali ini ketika kita memohon kepada Allah, yakin bahwasanya Allah Ta'ala mendengar doa kita. Masalahnya kita ini benar nggak doanya gitu. Berarti memang Nabi Ibrahim ini minta pada Allah Ta'ala anak. Contoh lain jemaah sekalian, Nabi Zakaria alaihissalam. Ya, ketika melihat keajaiban yang ada pada Siti Maryam. Jadi Nabi Zakaria ini ibaratnya adalah pamannya Siti Maryam. Karena memang ibunya Siti Maryam itu menginginkan Siti Maryam ini tinggal di rumah ibadah, diwakafkanlah itu anak. Maka tinggallah di semacam mihrab. Mihrab itu kalau dulu mihrab itu ini seperti ini nih. Ya biasa buat DKM, buat ini mihrab namanya. Kalau sekarang kan juga mihrab dikenal seperti ini. Dulu mihrab itu ruangan di depan tempat ibadah, ya, tempat imam atau tempat orang istirahat, ya. Di situ mihrab namanya, di situ Siti Maryam. Ya. Dan Nabi Zakaria ini ibaratnya entah imam, dia dulu namanya apa ya? Masjid lah anggap ketika itu, atau DKM-nya gitu. Beserta ulama-ulama lain ketika itu. Itu Nabi Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria, maka Zakaria yang kemudian menjadi kafil dan penanggung jawabnya Siti Maryam. Ajaibnya jemaah sekalian, ini sedikit cerita. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria mengunjungi Siti Maryam, ponakannya, mahram ponakannya, itu selalu ditemukan ada rizki. Kata para ulama, rizkinya apa? Kalau misal di musim dingin, di sisi Siti Maryam
itu ada buah-buahan musim panas. Kalau lagi musim panas, di dekat Siti Maryam ada buah-buahan musim dingin. Ajaib, dapat dari mana? Maka ditanya oleh Zakaria. Qala anna laki hadza? Dari mana kamu kok dapat buah-buahan seperti ini? Kan enggak ada yang ngasih. Maka apa kata Maryam alaihissalam? Qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Ya, caranya gimana? Apakah tiba-tiba turun dari langit atau gimana? Kita enggak dikabarkan ya Allah alam. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maka ketika melihat keajaiban seperti itu, keberkahan yang ada pada Siti Maryam, maka Nabi Zakaria kemudian salat. Ya. Wa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah mulai. Nabi Zakaria udah setua ini belum punya anak. Akhirnya beliau da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah saya keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sama seperti ini. Ya Allah, Engkau Maha mendengar terhadap doa-doa ya Allah. Maka minta sama Allah. Habis itu kemudian akhirnya apa? Nabi Yahya sebagai anaknya Nabi Zakaria. Nanti putranya Siti Maryam ada Nabi Isa, itu sezaman sebenarnya. Dan Nabi Zakaria alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam itu nabinya Bani Israel dan kemudian dibunuh oleh kaumnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Dihikayatkan bahwasanya Nabi Zakaria dibunuh ketika sedang berbaring atau semisal itu. Ya, sampai dibelah dua. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Dibelah dua pakai gergaji Pak tubuhnya. Nabi yang digituin Pak. Nabi Yahya lagi sholat dibunuh. Na'udzubillah. Itulah kelakuan orang-orang Yahudi jemaah sekalian. Jadi kembali ke yang tadi, Allah Maha mendengar doa jemaah sekalian. Nah, kita ini yang sudah punya anak harusnya bersyukur. Jangan disia-siakan karena betapa banyaknya rekan-rekan kita yang belum Allah takdirkan punya anak, mendambakan sekali sampai bernazar, ya Allah kalau saya nanti punya anak, saya bernazar kepada Engkau untuk menjadikannya saleh ya Allah. Saya akan membiayainya supaya saleh. Maka kita yang sudah punya, apalagi banyak, ini jangan disia-siakan. Barang siapa di antara kita menyia-nyiakan anak kita untuk akhirat, maka di akhirat anak-anak kita lah yang akan menyeret kita. Hati-hati jemaah sekalian. Kemudian kata Allah Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Nah, ya Rabb, jadikanlah saya orang yang menunaikan salat dan juga keturunan saya. Tuh, bukan saya soleh sendiri ya Allah, keturunan saya juga salat ya Allah. Mintanya sama Allah. Arti lainnya gimana? Iya, kita mendidik anak, betul. Kita ngingetin anak supaya salat, betul. Tapi jangan lupa Pak, minta sama Allah. Nah, ini doa ini yang saya sebutkan untuk bapak-bapak yang ketika itu di daerah Jati Asih itu nanya, anak saya kayak gini-gini Ustaz, tolong dong ada doa enggak buat ini. Itu setelah khutbah Jumat kalau salah. Maka saya sebutkan ini Pak, tolong baca Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Misalnya anak saya bandel Pak, misalnya anak saya begajulan, anak saya suka tawuran, anak saya gini gitu. Nah, banyak kasus Pak anak saya misalnya, na'udzubillah ya, semoga tidak. Tapi misalnya saja. Kemudian sampai bilang saya, gimana Ustaz ya? Doa apa yang bisa saya panjatkan ke Allah supaya anak saya jadi enggak seperti itu? Maka saya bilang, ya Pak, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Mungkin Bapak bertanya, sampai bertanya Pak, lah Ustaz, saya kan pengen supaya anak saya itu enggak tawuran lagi. Saya pengen anak saya enggak begajulan lagi. Saya pengen anak saya lebih serius lagi belajar, lebih baik hidupnya. Maka saya bilang, iya bener ini doanya Pak, beneran doanya ini. Doanya ini diantaranya, bukan satu-satunya. Apa korelasinya Ustaz? Korelasinya adalah Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah saya penunai salat yang baik dan juga anak-anak saya, keturunan saya. Apa korelasinya? Korelasinya di surah Al-Ankabut. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari yang keji dan kemunkaran. Maka kalau misalnya Allah beri hidayah tuh anak mulai salat, rajin salat, walaupun memang tadinya salat sekarang lebih bagus salatnya, maka salatnya dia akan mencegah dia dari
kekejian dan kemungkaran. Jadi dari sholatnya dulu jemaah sekalian. Dan bisa dilihat betapa banyaknya perceraian antara suami istri, betapa banyaknya anak-anak broken home atau anak-anak begajulan, bandel dan seterusnya. Sebab asasinya adalah mereka tidak dididik sholat. Sampai saya pernah dengar dari beberapa rekan ya di media sosial, mereka mengetahuilah ada yang kerja di kantor-kantor apa yang ngurus perceraian, pengadilan atau apa gitu. Kemudian ada statement, saya perhatikan betul-betul, kata orang ini, rata-rata saya mengurus perceraian dan orang muslim, dan rata-rata kasus perceraian tersebut terjadi pada orang-orang yang enggak sholat atau malas sholat. Rata-rata gitu. Orang tuh baru kelihatan mau berpeci banyak, baru pakai songkok hitam tuh. Kapan? Kalau berkasus ke pengadilan baru kelihatan pakai songkok hitam. Baru tuh pakai peci itu. Sehari-harinya pakai peci itu kayak pakai bara panas. Enggak mau dia. Jangan sampai nunggu seperti itu jemaah sekalian. Didik anak-anak kita. Rabbi ja'alni muqimat salati wa min dzurriyyati. Dan saya minta kepada Bapak sekarang, Bapak-bapak sekalian, tolong buka surat Ibrahim menuju akhir-akhirnya di 2 halaman terakhir. Sampean buka Pak, mungkin boleh di rumah, silakan, tafadhol. Hafalkan doa ini supaya kita mati, anak kita istiqomah sholat. Jangan kita mati meninggalkan warisan, ya warisan, dan juga warisan anak-anak yang malas sholat. Itu nanti kita yang diseret, jadinya ditanya. Maka jangan sampai sebelum kita mati nih, sebelum kita wafat, tunaikan ini deh, banyak-banyak doa ini Pak, supaya kita selamat, supaya tenang gitu. Orang menganggap kalau misalnya mayit tenang itu kalau udah dibagi warisan doang. Iya, salah satunya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah anak-anaknya gimana nih, ya. Kalau terlantar sholatnya repot. Maka seperti jemaah sekalian, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah saya dan juga kedua orang tua saya dan kaum mukminin pada hari ketika terjadi hisab, yaitu penghitungan amal. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk anda dan juga jemaah sekalian rahimakumullah. Semoga Allah Ta'ala maafkan kesalahan-kesalahan anda dan juga kemudian bapak-bapak kalau ada contoh atau kalimat yang tidak pantas saya tuturkan atau mengecewakan. Semoga dibukakan pintu maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apakah ada pertanyaan di sini Pak? Fadhal, silakan Pak, silakan fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya penasaran, sebenarnya ada riwayat nggak berapa umur kenabian mulai Nabi Ibrahim? Berapa umur kenabian mulai Nabi? Maksudnya gimana Pak? Kapan dia mulai ditasbihkan, disebutkan sebagai nabi? Taib. Ingat riwayat yang saya dengar bahwa sejak kecil tauhid dia sudah kuat gitu. Betul. Pada waktu dia menghancurkan Betul. segala macam. Pertanyaan saya, apakah sejak kecil dia sudah di nabi atau pada umur tertentu? Itu yang kami belum pernah dengar. Ya. Beliau. Jazakumullah khairal jaza. Terima kasih Bapak. Pertanyaannya adalah kapan pastinya permulaan kerasulan Nabi Ibrahim gitu ya. Karena ada simpang siur apakah dimulai ketika beliau belum berusia baligh atau bukan, ketika beliau masih belia lah, entah remaja. Karena beliau ketika dakwah di kampungnya itu, beliau itu masih anggaplah remaja, masih belia. Ya, dan beliau sendiri dakwah. Apakah ketika itu beliau sudah memang sebagai rasul atau belum? Kapan mulainya gitu loh. Di sini kalau saya pribadi Pak, saya memilih jalan tawakuf atau berhenti. Maksudnya berhenti di sini tidak mengatakan mulai dari ini, mulai dari itu, karena tidak ada riwayat sahihah yang memastikan kapannya. Tapi indikasinya betul beliau sejak belia, dan beliau wa ma kana minal musyrikin, kata Allah Subhanahu wa taala, ma kana Ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, kata Allah taala. Nabi Ibrahim itu hanif, lurus terus, istiqomah dari awal sampai akhir. Ya, kemudian muslim selalu dan bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Nah, mulainya itu ana tidak tahu kapan pastinya, tidak ada nas dalam Al-Qur'an yang
mulai dari sini, Anda nggak tahu tahdid atau batasan awalnya. Ya, dan itu sebenarnya bukan merupakan kewajiban untuk kita mengetahuinya, Pak. Tapi disebutkan dalam surat Al-An'am misalnya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi kaumnya, ya, yaitu menyebutkan tentang matahari, bulan, ya, bintang, dan kemudian menyebutkan hadza rabbi hadza akbar, ini Tuhanku, ini bukan dalam rangka beliau menetapkan itu Tuhan, tapi dalam rangka menyindir kaumnya. Itu ketika masih belia itu. Apakah ketika itu beliau sebagai seorang rasul? Ana tidak tahu, wallahu a'lam. Tapi umumnya rasul itu ketika sudah berusia matang. Seperti Nabi Muhammad SAW usia 40 tahun. Ya. Adapun Nabi Ibrahim, saya nggak berani bilang kapan, wallahu a'lam. Tapi yang pasti Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat syirik, itu sudah pasti. Tidak ada nabi yang pernah berbuat syirik, tidak pernah ada. Semua nabi tidak pernah berbuat syirik, itu pasti. Tapi mulainya kapan, kita hanya tahu Nabi Muhammad alaihissalam. Wallahu a'lam. Ada lagi, Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Betul. Berikutnya selain doa, apakah ada cara-cara lain sehingga kita sebagai orang tua atau seorang ayah itu bisa menanamkan suatu nilai-nilai kebaikan kepada anak. Misalkan ada anak agak susah disuruh berhenti main game, atau tergantungan pada sesuatu hal, sehingga pada saat diajak disuruh pada kebaikan dia itu menunjukkan respon yang kurang senang gitu. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mentarbiyah anak dan dengan cara yang baik, ya. Maka kita katakan di sini jemaah sekalian, mentarbiyah, ya, tarbiyah makanya disebut tarbiyah Islamiyah, ya kan? Pendidikan Islam, keislaman. Ada beberapa poin asasi kaidah tarbawiyah yang harus difahami oleh kaum muslimin secara individu masing-masing. Bahwasanya ada tarbiyah syar'iyah yang memang berdasarkan nas, dan ada tarbiyah urfiyah yang tidak bertabrakan dengan nas. Maka kita katakan di sini, ikhwan, jemaah sekalian, untuk anak misalnya, tarbiyah Islamiyah itu sesuai dengan ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Dari tentang sholatnya, tentang akhlaknya, semua sudah terangkai dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan surat yang paling banyak poin-poin tarbiyahnya terhadap keluarga atau anak, surat Luqman. Ya, surat Luqman di halaman kedua dari surat Luqman. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya. Atau kalimat sebelumnya adalah Luqman alaihissalam mewasiatkan kepada anaknya untuk bersyukur kepada Allah. Artinya dia mulai dari tauhid. Tauhid. Nah, itu dianjurkan dari sejak dia masih balita. Ya. Itu tarbiyah syariah yang memang sudah ada. Tatanannya di syariat kita. Seperti contoh lainnya, kata Nabi SAW, muru auladakum bisalati li sab'in wadribuhum li 'ashrin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika di usia 7 tahun. Jadi wajib atas orang tua. Ini tarbiyah Islamiyah syariah, ada nasnya, adalah ada sunnah. Dan di usia 10 kalau dia nggak mau sholat, dipukul dengan pukulan yang tidak mencederai. Ini juga tarbiyah. Walaupun orang-orang sekarang mau, ini kekerasan KDRT dan seterusnya, enggak. Pukulnya pukul biasa, Pak, jangan pukul sampai mental dia, pukul biasa. Ya, sampai dia jerak. Makanya seorang bapak itu harus punya sum'ah dan juga muru'ah, kewibawaan di hadapan anak. Ya, kewibawaan di hadapan anak harus punya itu. Nah, ini tarbiyah syariah. Adapun kemudian pada prakteknya di sebagian lini atau sebagian cara, maka boleh dikembalikan kepada urf atau kebiasaan orang Indonesia ini. Gak masalah, baik dengan secara bahasanya,
atau mungkin dari segi hukumannya ada yang tidak dibatasi oleh syariat, silahkan. Seperti kalau misalnya kamu nggak sholat zuhur ini, nggak dikasih uang jajan sore. Nah, ini termasuk bagian dari tarbiyah dan ini dibolehkan. Maksud saya di sini jemaah sekalian, kita nggak bisa mengucapkan apa saja poin-poin tarbiyah semuanya sekarang, nggak bisa. Karena pertama saya juga bukan ahli di bidang tersebut. Kedua, poin tersebut sangat banyak secara syar'i. Kedua, silahkan bapak-bapak mentarbiyah anak dengan polesan kebiasaan keluarga masing-masing selama tidak bertabrakan dengan hukum syar'i, itu dipersilahkan. Dan yang paling asas adalah kalau kita mempelajari surat Luqman jemaah sekalian dan juga surat Ibrahim ini, dua yang paling asasi sebelum selainnya. Pertama, tauhid, memperkenalkan Allah, ma'rifatullah. Kedua, iqamatus shalah. Dua dulu itu. Kedua hal tersebut. Karena kalau misalnya sudah tertanam tauhid walaupun berawal dari taklid dan talqin biasa, nanti makin gede makin ngerti dia insyaallah tentang Allah. Begitu juga dengan salat yang mencegah dari kefahisan dan kemungkaran. Insyaallah beda Pak, anak-anak yang dididik dan dilatih oleh orang tuanya salat, apalagi di masjid misalnya rutin, beda sikapnya dengan anak-anak yang tidak dididik untuk salat. Masalahnya sekarang ada beberapa anak-anak dididik untuk sholat ke masjid, tapi kemudian tetap aja penting sholat ke masjid. Mau bercanda, mau ngomong jawab di masjid, nggak diapa-apain sama orang tuanya. Ini juga nggak benar juga. Ya, jadi bukan sebatas sholat yang penting sholat dulu. Nah, tapi kemudian ajari apa-apa yang berikutnya nanti dari lisannya dan seterusnya. Nah, tarbiyah seperti ini jemaah sekalian, setelah kita tahu tadi tauhid dan sholat, masalah berikutnya adalah Anda tidak bisa mensolehkan anak padahal Anda tidak soleh. Itu. Atau kaidah lainnya, faqidus syai'i la yu'tih. Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Ya enggak? Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Anda tidak mau soleh, maka bagaimana Anda mengharapkan anak Anda soleh? Anda tidak ke masjid, maka bagaimana Anda mengharapkan anak Anda istiqamah pakai sarung ke masjid? Anda pengen anak Anda jadi seorang hafidh, tapi tidak mencerminkan diri kita di rumah membaca Quran, nggak pernah, yang ada baca Quran. Anak kita nggak mau baca Quran nanti. Maka kadang percontohan dari orang tua itu lebih ablagh, lebih dalam, lebih dicontohkan oleh anak. Maka tentu ini poin-poin ini bapak-bapak jauh lebih paham insya Allah, tapi saya hanya mengingatkan bahwasanya anak yang saleh, ya maksudnya bahwasanya kita tidak bisa memberi apa yang tidak kita miliki. Miliki dulu, mudah memberi setelah itu insyaallah. Begitu. Menginginkan diri kita soleh, maka anak kita akan ikut insyaallah. Insyaallah begitu. Tapi Ustaz, Nabi Nuh anaknya nggak soleh, itu qadarullah ya. Jangan kita pengen kayak gitu. Ya udahlah, saya nggak usah jadi soleh lah. Nanti anak saya kayak Nabi Nuh lagi. Nah, jangan malah contoh yang kayak gitu. Ya, contohlah para nabi lain. Ya, semua nabi tentunya, dan minta kepada Allah. Lihat Nabi Ibrahim, saleh, sabar. Lagi pula Nabi Nuh alaihissalam, satu doang anaknya yang membangkang, anak lainnya ikut gitu loh. Ya begitu. Dan jangan di-mindsetkan setelah itu Nabi Nuh anaknya satu ada yang bangkang, duanya sisanya bagus. Kadang masyarakat kayak gini nih, anak banyak, pasti ada yang bandel nanti, pasti ada yang ngawur nanti satu. Jangan mikir kayak gitu Pak. Semuanya harus bagus. Ibu saya dan mungkin bapak-bapak lebih banyak. Ayah ibu saya punya anak 8. Kita 8 bersaudara. Dan ya Allah, ujiannya banyak Pak. Apalagi anak perempuan ya, ujiannya banyak. Tapi ibu saya selalu berprinsip, kata orang-orang tuh mesti kok anak banyak nanti satu bakal ada yang sesat gitu. Ya memang ada yang seperti itu ke sana. Cuman ibu saya selalu doa dan membimbing terus, sabar banget. Alhamdulillah. Insya Allah nggak seperti itu Pak. Maka di sini kalau ada anak-anak 3, 4, 5 atau berapa bapak-bapak punya anak, jangan pernah berpikir satu ini pasti ada yang sesat. Itu malah mendoakan anak sendiri, nggak boleh kayak gitu. Maka semuanya harus dibawa ke surga. Kata Allah Ta'ala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan
keluarga kalian global semuanya, yaitu anak istri semuanya. Nggak boleh kemudian dikecualikan anak ini memang kayak nggak bisa nih ke surga nih. Ya, jangan kayak gitu. Semuanya harus diusahakan jemaah sekalian. Ya begitu ya ikhwah sekalian. Semoga jawaban walaupun tidak sempurna tapi mudah-mudahan sedikit membantu. Kita cukup mungkin sampai sini aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.